Kitab 1 Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi
suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Korintus 1. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 9, salam dan ucapan syukur. Penulis kitab ini adalah Rasul Paulus, dan kota Korintus ini adalah sebuah kota kuno di Yunani, merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Kota ini kaya secara intelektual, materi, tetapi bejat secara moral. Yang mendirikan jemaat ini adalah Paulus bersama dengan Priscilla dan Aquila dan rombongan para rasul-rasul. Dan ini adalah misi Rasul Paulus yang kedua. Paulus memuji orang Korintus karena Allah dalam kasih karunia-Nya di dalam ayat 4 telah memberi mereka karunia-karunia rohani yang khusus, yang telah membuat mereka menjadi kaya dalam berbagai perkataan dan pengetahuan. Memang pemberian karunia merupakan salah satu cara Tuhan untuk menyatakan kebenaran Injil pada zaman gereja mula-mula. Orang Kristen mula-mula hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang sudah dekat. Dengan teguh mereka mempercayai kenyataan akan kedatangan Tuhan. Dan Rasul Paulus juga meneguhkan jemaat itu supaya tidak bercacat sampai pada hari kedatangan Yesus Kristus. Di dalam ayat 10-17, perpecahan dalam jemaat. Di dalam jemaat itu terjadi perpecahan, di mana perpecahan itu karena para pemimpin dalam jemaat mulai berkembang. Mereka mulai hidup berkelompok-kelompok, di mana jemaat ada yang terlalu berlebihan terhadap pemimpin mereka. Paulus mengingatkan mereka bahwa baik dia maupun orang lain tidak disalibkan demi mereka. Kita harus lebih memusatkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, bukan kepada pelayan Injil atau siapapun. Maka dengan itu pentingnya kita selalu bersekutu dengan firman-Nya. Kita bersyukur dengan adanya pendalaman Alkitab Clear Sight ini, selalu kita diingatkan untuk selalu bersekutu dan membaca firman Tuhan. Amin. Mengasihi pemimpin itu harus dan baik, dan juga memperhatikan mereka juga baik. Tetapi janganlah berlebihan di dalam mengapresiasi pemimpin jemaat. Pengkultusan pemimpin
akan mengarah kepada persaingan yang tidak sehat dan dapat berujung kepada perpecahan. Kiranya kita mewaspadai hal ini sehingga hanya memuliakan Kristus, pemimpin yang sejati. Di dalam ayat 18-31, hikmat Allah dan hikmat manusia. Kita mengetahui bahwa perpecahan mendatangkan ketidaknyamanan bagi seluruh anggota. Beberapa orang dari keluarga Chloe merasakan hal itu dan menyampaikannya kepada Paulus. Paulus sendiri menolak untuk dijadikan pemimpin salah satu kelompok. Sebaliknya, Paulus menegaskan bahwa Kristus sebagai pusat pemberitaan kabar baik, pusat yang mempersatukan, dan demi nama yang diberitakan itu, jemaat tidak boleh berkotak-kotak. Paulus memberitakan bahwa pusat pemberitaan kita adalah Kristus yang disalib dan bangkit. Tugas ini akan sulit dijalankan jika tidak mengandalkan campur tangan Tuhan. Paulus menekankan bahwa pusat semua kegiatan pekabaran Injil kepada manusia berdosa adalah karya penyelamatan Allah. Injil merupakan kekuatan Allah bagi orang yang diselamatkan. Injil dianggap sebagai kebodohan oleh orang-orang yang akan binasa. Hikmat dan kebijaksanaan manusia tidak akan mampu untuk mengenal Kristus dan juga tidak akan mampu untuk membebaskan diri mereka dari dosa. Karena itu, hanya orang-orang yang dipilih dan dilimpahi karunia-Nya sajalah yang mampu untuk merespon pemberitaan Injil tersebut. Dan kiranya kita ada di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.